Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kegiatan konsultasi publik Rancangan Undang-Undang APEB INTIGI tahun 2027, pemerintah kembali membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami sekaligus memberikan masukan terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Rianto Kurniawan, Sandi Firdaus dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta Muhammad Adnan Yasar Zulfikar dari kalangan akademisi. Pesertanya pun datang dari berbagai latar belakang, mulai dari masyarakat umum, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga mahasiswa. Kenapa konsultasi seperti ini penting? Karena kondisi ekonomi dunia saat ini, kalau boleh dibilang, sedang nggak santai guys. Ketidakpastian global masih tinggi. Perdagangan dunia, logistik, investasi internasional, harga energi, sampai arus modal bisa berubah dengan sangat cepat. Karena APEBEN merupakan instrumen kebijakan publik yang dinamis, proses perencanaan dan penyusunannya tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang pemerintah. Perspektif masyarakat juga dibutuhkan sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan, penerapan good governance, transparansi, serta penguatan partisipasi publik. APEBN 2027 sendiri dirancang menggunakan kerangka kebijakan yang terintegrasi dengan pengelolaan defisit, disiplin fiskal, dan prinsip kehati-hatian. Targetnya jelas, ekonomi harus tumbuh lebih tinggi, tetapi kesejahteraan masyarakat juga harus meningkat lebih cepat. APBN bukan cuma berfungsi untuk mengalokasikan dan mendistribusikan uang negara. Pemerintah juga ingin APBN berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan memberdayakan sektor swasta sebagai salah satu motor utama pertumbuhan. Dalam konsultasi tersebut, peserta yang mengikuti melalui Zoom maupun kanal YouTube juga diberikan kesempatan untuk mengirimkan pertanyaan, melakukan absensi, dan mengisi survei evaluasi melalui tautan yang telah disediakan. Moderator kemudian menegaskan satu hal yang menarik. APEBN itu bukan sekadar kumpulan angka. Di dalam APBN ada pembangunan rumah sakit, jalan, infrastruktur, subsidi, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang pada akhirnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itulah penyusunan RUU APEBN diharapkan berlangsung transparan, partisipatif, dan akuntabel agar isinya benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi rakyat. Dalam sesi utama dijelaskan bahwa konsultasi publik merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan APBN yang semakin transparan, sekaligus membuat berbagai kebijakan fiskal dapat dikomunikasikan dengan lebih baik kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan amanat. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Masukan tersebut bisa diberikan lewat rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan berbagai mekanisme lainnya. Lalu bagaimana sebenarnya siklus penyusunan APEBN? Prosesnya kurang lebih berjalan selama 3 tahun. Tahun T-1 merupakan fase persiapan. Tahun T adalah pelaksanaan. Setelah itu, tahun T+1 menjadi masa pertanggungjawaban, termasuk pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Saat konsultasi berlangsung pada Agustus 2026, pemerintah sedang mempersiapkan RUU APEBN dan Nota Keuangan 2027 untuk disampaikan kepada DPR melalui pidato Presiden pada 14 Agustus 2026. Jadwal tersebut dimajukan 2 hari karena 17 Agustus 2026 jatuh pada hari Minggu. Sebelumnya, pada Mei, pemerintah telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal atau KEMPEP-KEF kepada DPR bersama dengan rencana kerja pemerintah. Dokumen tersebut kemudian dibahas sebagai pembicaraan pendahuluan dalam proses penyiapan APBN 2027. Pagu anggaran juga telah ditetapkan, sementara bahan nota keuangan dan ERUU telah dibahas secara internal. Pemerintah berharap masukan masyarakat bisa melengkapi sekaligus memperbaiki rancangan tersebut. RUU APBN kemudian dijadwalkan dibahas bersama DPR pada Agustus dan September. Targetnya sekitar akhir September atau awal Oktober, Undang-Undang APBN 2027 sudah dapat disahkan. Setelah itu, pemerintah menyiapkan peraturan presiden mengenai rincian APBN, kemudian DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran bagi kementerian dan lembaga, termasuk transfer ke daerah. Memasuki Desember, kementerian dan lembaga bahkan sudah bisa memulai proses lelang atau bidding, sehingga berbagai proyek dapat langsung berjalan sejak awal Januari 2027. Struktur ERUU APBN 2027 juga dijelaskan. Pasal 1-2 membahas ketentuan umum dan ruang lingkup, termasuk definisi serta berbagai terminologi dalam APBN. Pasal 3-6 berhubungan dengan pendapatan negara, mulai dari penerimaan perpajakan hingga penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Bagian belanja mengatur alokasi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, subsidi, serta sejumlah kebijakan strategis lainnya. Kemudian, pasal terkait pembiayaan membahas defisit APBN serta langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak pasti. Bagian lain-lain memberi pemerintah ruang fleksibilitas apabila nantinya diperlukan revisi, pergeseran anggaran, pemberian penyertaan modal negara atau PMN, serta penyesuaian kebijakan untuk merespons perubahan kondisi ekonomi. Nah, bagian berikutnya cukup penting. Pemerintah menyoroti situasi ekonomi global yang masih sangat dinamis. Eskalasi konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran disebut kembali memengaruhi volatilitas pasar. Indeks volatilitas obligasi, harga minyak, dan saham yang sebelumnya sempat turun kembali meningkat. Situasi Timur Tengah juga menjadi risiko tersendiri terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD disebut memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 sekitar 0,1%. Di sisi lain, harga minyak yang meningkat bisa mendorong biaya transportasi serta harga kebutuhan pokok sehingga tekanan inflasi global ikut naik. Indonesia dinilai memiliki bantalan melalui kebijakan subsidi dan kompensasi pemerintah, sehingga dampak kenaikan harga energi terhadap masyarakat dapat diredam. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia? BPS pada 5 Agustus melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2026 mencapai 5,29%. Angka tersebut dinilai cukup baik di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian, serta lebih tinggi dibandingkan kuartal kedua 2025 yang sekitar 5,12%. Inflasi berada di bawah 3%, yakni sekitar 2,88%. Nilai tukar rupiah memang mendapatkan tekanan, tetapi rata-rata Januari sampai Juli berada di kisaran rupiah 17.300-an per dolar Amerika. Likuiditas ekonomi juga disebut masih terjaga. Uang beredar tumbuh 15,4%, sementara kredit tumbuh 12,7%. Neraca perdagangan tetap surplus. IHSG yang sempat berada di bawah level 6.000 kembali naik ke sekitar 6.300-an. Cadangan devisa dinilai memadai dan aliran modal masuk tercatat sekitar rupiah 122,7 triliun. Aktivitas sektoral juga memperlihatkan perbaikan. Konsumsi meningkat. Penjualan mobil dan motor yang sebelumnya sempat melemah kembali tumbuh positif.
Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur yang pada Juni sempat berada di zona kontraksi kembali naik menjadi sekitar 50,2 pada Juli. Karena berada di atas level 50, industri manufaktur kembali masuk zona ekspansif. Penjualan semen dan konsumsi listrik juga mengalami pertumbuhan. Pemerintah menegaskan APBN harus tetap sehat dan berkelanjutan agar bisa menopang pembangunan sekaligus menjadi bantalan ketika terjadi gejolak, misalnya lonjakan harga minyak. APBN 2027 diarahkan menjadi APBN yang pro-growth dan pro-welfare, yaitu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Strategi fiskal, moneter, dan sektor keuangan harus berjalan beriringan untuk mendorong investasi. Belanja pemerintah juga harus semakin efisien dan efektif, sehingga kualitasnya meningkat dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk 2027, pemerintah memfokuskan kebijakan pada 8 klaster program prioritas nasional. Salah satunya adalah kedaulatan pangan. Pemerintah berencana terus membangun sentra pangan, mencetak sawah, membangun bendungan dan irigasi, menyediakan serta memodernisasi kapal nelayan, mengembangkan budidaya, merevitalisasi tambak ikan, meningkatkan sektor perkebunan, sekaligus menaikkan produksi daging, susu, dan telur. Kemudian ada kemandirian energi. Kebutuhan BBM Indonesia disebut berada di sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribuan barel. Artinya, sekitar 1 juta barel per hari masih harus dipenuhi melalui impor. Karena itu pemerintah terus mendorong biodiesel dan bioetanol. Jika sebagian konsumsi diesel dapat digantikan biodiesel berbasis CEPO, impor BBM dapat ditekan. Penghematan devisa bahkan diperkirakan bisa mencapai puluhan triliun, disebut sekitar 80 sampai 100 triliun rupiah jika pemanfaatannya bisa dioptimalkan. Pembangkit listrik tenaga surya juga didorong di desa dan daerah terpencil. Di kawasan perkotaan, pemerintah memberikan berbagai insentif kendaraan listrik serta mendorong konversi motor berbahan bakar BBM menjadi motor listrik. Sektor pendidikan juga menjadi prioritas. Perbaikan serta revitalisasi sekolah akan terus digenjot, termasuk sarana dan prasarana, bantuan pendidikan bagi masyarakat, pembangunan sekolah terintegrasi, peningkatan kualitas guru, digitalisasi pendidikan, sekolah unggulan, hingga sekolah rakyat. Di bidang kesehatan, pemerintah berencana meningkatkan kualitas puskesmas dan rumah sakit di daerah. Program pemeriksaan kesehatan gratis dilanjutkan. Sementara penanganan tuberkulosis juga menjadi perhatian serius. Hilirisasi tetap didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap komponen maupun bahan impor, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. Pembangunan infrastruktur juga berlanjut, termasuk rehabilitasi pasca bencana di Sumatera, pembangunan jalan, dan pembangunan rumah masyarakat. Untuk asumsi makro 2027, pertumbuhan ekonomi dibahas berada pada kisaran 5,8 sampai 6,5%. Inflasi diproyeksikan sekitar 1,5 sampai 3,5%. Suku bunga berada pada rentang 6,5 sampai 7,3%. Nilai tukar rupiah sekitar 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan harga minyak diasumsikan sekitar 70 sampai 95 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara defisit APBN 2027 diarahkan di kisaran 1,8 sampai 2,4% dari PDB. Pendapatan negara ditargetkan sekitar 12,01 sampai 12,4% dari PDB. Sedangkan belanja negara sekitar 13,8 1 sampai 14,8% dari PDB. Dari sisi perpajakan, pemerintah ingin memperluas basis pajak dan mengoptimalkan sektor yang dinilai belum maksimal. Contoh sederhananya, masyarakat yang mempunyai lebih dari satu rumah
dan memperoleh pendapatan dari penyewaan atau kontrak tetap memiliki kewajiban perpajakan. Pemerintah juga ingin meningkatkan sinergi antar instansi, memperkuat kepatuhan, serta memanfaatkan teknologi untuk menganalisis data perpajakan dengan lebih lengkap. Untuk PNBEPE, pemerintah akan memperbaiki tata kelola melalui penguatan simbara, standarisasi layanan, digitalisasi, simplifikasi, pemeriksaan, serta penegakan hukum. Belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah akan diarahkan mendukung 8 klaster prioritas tersebut. Perlindungan sosial juga tetap menjadi perhatian besar. Pemerintah mengakui subsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Contohkan, seseorang yang mempunyai 2 atau 3 mobil dan tetap menggunakan BBM bersubsidi, otomatis memperoleh manfaat subsidi jauh lebih besar dibandingkan masyarakat yang hanya menggunakan sepeda motor. Karena itu, reformasi subsidi dianggap penting agar bantuan negara benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan. Program Bansos tetap disalurkan melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Sembako, bantuan pangan pemerintah, program Indonesia Pintar, bantuan pendidikan, hingga berbagai program beasiswa. Anggaran perlindungan sosial pada 2026 disebut telah mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Karena nilainya sangat besar, masyarakat juga diminta ikut mengawasi agar penerimanya benar-benar orang yang berhak. Prinsip sederhananya, kalau memang sudah mampu, jangan ikut mengambil subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Dengan kontrol publik, pemerintah berharap belanja negara bisa semakin transparan, efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan. Karena pendapatan negara masih lebih kecil dibandingkan belanja, APBN tetap mengalami defisit. Defisit tersebut akan dikendalikan dalam batas yang telah direncanakan. Pembiayaan berasal antara lain dari penerbitan surat utang atau obligasi dan pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi juga digunakan untuk sejumlah program pemerintah, termasuk dukungan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ada bantuan uang muka serta subsidi cicilan agar harga rumah lebih terjangkau. Selain itu, pembiayaan juga digunakan untuk membantu BUMN menjaga stabilitas harga pangan seperti beras dan jagung. Kesimpulan dari paparan pemerintah cukup jelas. Ekonomi Indonesia sampai kuartal kedua 2026 masih menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan 5,29%. Namun, ketidakpastian ekonomi dunia masih tinggi, sehingga penyusunan APBN 2027 harus dilakukan dengan sangat hati-hati. APBN akan terus digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, memperkuat berbagai program prioritas nasional, meningkatkan kualitas belanja, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dan untuk teman-teman yang mengikuti isu pensiunan Taspen, PNS, TNI, maupun Polri, ada satu hal yang nggak boleh dilewatkan. Paparan konsultasi publik APBN 2027 ini membahas arah kebijakan fiskal, belanja, subsidi, perlindungan sosial, pembiayaan, serta pembangunan nasional. Jadi, jangan langsung menganggap setiap judul atau kabar viral mengenai jadwal resmi rapel gaji pensiunan sebagai keputusan final apabila belum ada pengumuman resmi yang secara spesifik menyebut nominal, penerima, dasar hukum, dan tanggal pencairannya. Kalau ada informasi soal rapel, kenaikan pensiun, atau pencairan tertentu, cek dulu sumber resmi pemerintah dan Taspen. Jangan sampai karena membaca judul yang bikin deg-degan, kita malah menyebarkan informasi yang ternyata belum diputuskan. Yang sudah jelas dari pembahasan ini adalah pemerintah sedang menyiapkan APBN 2027 dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, infrastruktur, perlindungan sosial, serta kesinambungan fiskal. Semua kebijakan itu pada akhirnya akan menentukan seberapa kuat negara menghadapi gejolak ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Jadi,
Tetap pantau perkembangan resmi, jangan gampang termakan kabar yang belum terverifikasi, dan selalu cek sumber sebelum membagikan informasi kepada keluarga atau sesama pensiunan. Karena di tengah derasnya informasi sekarang ini bukan cuma kabar cepat yang kita butuhkan. Yang paling penting adalah kabar yang benar.